Baik, Nyonya. Di mana Tuan? Dia telah pergi ke kantor. Dan bagaimana dengan Nyonya? Nyonya juga tidak ada di rumah. Apakah mereka sudah pergi bersama? Tidak, secara terpisah. Aku sudah bicara dengan Tamana sendiri. Dia tidak meninggalkan film, dia digantikan. Siapa yang melakukan itu? Pak, Anda tahu bahwa saya juga melakukan pekerjaan. Saya harus mengikuti perintah. Sebenarnya Nyonya Nahid menyuruhku melakukannya. Jadi sekarang, apa yang kamu pikirkan? Siapa yang akan berperan dalam film tersebut? Nyonya Nahid menyarankan saya untuk cast Areba. Apakah dia setuju untuk syuting bersama kami? Dia tidak punya masalah. Dia siap. Oke Asim, kalau dirasa cocok, kamu bisa melakukannya. Terima kasih, Pak. Saya ingin tinggal sendirian untuk beberapa waktu. Tidak apa-apa, Pak. Saya akan melihat pekerjaan lainnya. Terima kasih. Halo. Halo, Apakah kamu membutuhkan sesuatu? tidak. Atau, aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini padamu. Apa itu? Itu. Saya butuh uang. Apa yang salah dengan itu Husna? Kamu tidak perlu bertanya padaku. Beritahu saya, berapa banyak yang Anda butuhkan? 1 lak. Oke. Saya akan mentransfernya ke akun Anda. Terima kasih banyak Ali. Tidakkah kamu bertanya padaku mengapa aku membutuhkan uang ini? Saya senang setidaknya Anda telah bertanya. Apapun yang kumiliki adalah milikmu. Haruskah saya? Haruskah aku memberitahu Ali tentang Ani dan Bibi? Halo. Husna, apakah kamu di sana? Halo. Ya, Apa yang kamu pikirkan? tidak. Tidak ada apa-apa. Saya menutup telepon sekarang. Husna. Saya akan datang lebih awal di malam hari. Lalu kita akan makan malam bersama. Oke. Aku akan menunggu untuk Anda. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ambillah, Ani. Ani. Kemana dia pergi? Ani. Kemana dia pergi? Dia tidak pernah pergi dari rumah seperti itu.
Husna. Ani. Lihat kondisimu. Dan kenapa kamu menangis? Apakah Bibi baik-baik saja? Duduk di sini. Tidak ada Husna. Ibu tidak sehat sama sekali. Kamu tahu, dia menderita. Husna, jika terjadi sesuatu padanya, apa yang akan saya lakukan? Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Aku bersamamu. Jika kamu bisa pulang, ibu akan sangat senang. Tidak, Ani. Anda tahu Bibi itu. Dia tidak akan mentolerirku sama sekali. Dia berpikir begitu. Saya bertanggung jawab atas semua ini. Husna, tolong hubungi kami kembali ke rumah. Saya tidak bisa tinggal di sana. Lingkungan di sana sangat buruk. Aku memberitahumu, jika ibu dan aku harus tinggal di sana, maka kita akan mati. Tunggu sebentar. Aku mencoba meyakinkan Ali. Insya Allah dia akan datang kepadamu sendiri. Simpanlah uang ini bersamamu. Husna, saya tidak bisa menerimanya. Jika ibu mengetahuinya, maka dia akan membunuhku. Membuat alasan. Kamu membutuhkan uang ini untuk saat ini. Tolong jangan katakan tidak. Aku juga tidak akan memberitahu siapapun. Terima kasih banyak, Husna. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Apakah kamu lapar? Saya sangat lapar. Ayo pesan. Ali bahkan tidak mengangkat teleponnya. Apa yang harus dilakukan? Hanya ada satu cara. Dan itu adalah Husna. Hanya dia yang bisa membawaku ke Ali. Tapi bagaimana cara bertemu Husna agar dia bisa mengantarku ke rumahnya? Apa yang bisa saya lakukan? Seolah-olah apa yang terjadi? Nyonya, saya pikir di sana ada kecelakaan. Pergi dan lihat. Apa yang terjadi di sini? Lo, bintang film Tama Nadia mengalami kecelakaan. Apa? Mina. Apa yang terjadi? Pergi dari sini. Aku bahkan tidak ingin melihat wajahmu. Tolong jangan katakan ini. Saya tidak melakukan apapun dengan sengaja. Besar. Kamu mengambil semuanya dariku dan sekarang mengatakan hal ini. Cukup, Husna. Menipu orang lain dengan wajah polos ini, tapi bukan aku. Apa yang saya lakukan? Kamu telah melakukan segalanya. Kamu mendekatiku. Dan menurutku itu tidak salah. Karena aku mencintai kamu.
Kenapa kamu tidak mengatakannya dengan jelas bahwa kamu bosan denganku dan kamu sudah mulai menyukai Husna? Mina, kumohon, tolong, duduklah bersamaku di mobil. Aku tidak butuh bantuanmu. Pergi dari sini. Aku tahu kamu marah padaku, tapi tolong semua orang mencari. Kita bisa duduk dan berbicara. Ayo duduk bersamaku di mobil. Aku akan mengantarmu dimanapun kau mau. Untuk saat ini ayo pergi. Silakan datang. Tolong ambilkan tasnya. Ani, kamu mau pergi kemana? Saya sangat khawatir. Ibu aku pergi ke pasar. Kamu pergi ke pasar tanpa memberitahuku. Berapa kali aku menjelaskan kepadamu bahwa aku bukan gadis kecil? Itulah yang saya khawatirkan, bahwa kamu bukan anak kecil. Ini, ada apa semua ini? Lihat. Saya telah membawa banyak barang. Saya telah membelikan pakaian untuk Anda dan juga membeli beberapa barang rumah. Begitu banyak hal. Dari mana kamu mendapat uang sebanyak itu? Itu, Mama, saya mendapatkannya dari teman saya. Lagi pinjaman. Putri kamu harus mengembalikan uang ini juga. Jangan stres. Kita tidak perlu mengembalikan uang ini. Apa yang terjadi, Ani? Siapa teman ini? WHO. Yang memberi kita pinjaman dan tidak menuntut pengembaliannya. Tinggalkan itu, lihatlah hal-hal ini. Ani, pertama-tama kamu memberitahuku dengan jelas hal itu. Siapa yang memberimu uang? Ibu kamu tidak mengenalnya. Dia adalah teman kuliahku. Siapa teman yang tidak aku kenal ini? Ibu berhenti bertanya. Bersumpah padaku. Katakan sejujurnya, siapa yang memberimu uang? Beritahu saya, katakan sejujurnya, siapa yang memberimu uang? Husna melakukannya. Apakah kamu terluka? Haruskah aku membawamu ke rumah sakit? Aku akan memberimu obat. Kamu akan merasa lebih baik. Hatiku terluka dan terluka. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, Husna. Anda, apakah kamu terluka? Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya terjadi seperti yang tertulis dalam takdir kita. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Turunkan aku di sini. Baiklah, aku akan mengantarmu ke rumahmu. Rumah. Sebuah rumah dibuat oleh keluarga. Dan saat ini aku belum mempunyai keluarga. Mungkin kamu tidak tahu. Bilu telah mengambil segalanya dariku. Rumah saya, semuanya. Aku tahu. Kamu tahu itu? Dan bahkan kemudian kamu memintaku untuk menyakitiku. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Saya pikir itu. Anda mungkin telah menemukan tempat tinggal. Tidak. Bilu mendapatkan rekening bankku juga. Dia memindahkan rumahku dan segala sesuatu atas namanya. Tapi kenapa kamu memberikan itu padanya? Ketika seseorang sedang melalui masa-masa buruk, dia tidak bisa mengaturnya meskipun dia berusaha keras untuk mengaturnya. Sehat. Tidak ada gunanya hal-hal ini. Kamu turunkan saja aku ke sini. Tapi kemana kamu akan pergi? Kemanapun takdirku membawaku. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Apakah kamu lupa betapa kamu mencintaiku? Paman dan bibi tersayang, mereka telah berbuat banyak untuk kita. Dan kamu menyuruhku meninggalkanmu di sini. Kamu tidak akan pergi kemana-mana.
Tolong maafkan aku sekali saja. Mina, aku sangat mencintaimu. Apapun yang terjadi, saya tidak berada di belakangnya. Saya tidak melakukan apapun. Itu bukan salah saya. Aku meneleponmu berkali-kali tetapi kamu tidak mendengarkanku. Alhamdulillah, kita bertemu hari ini. Aku tahu, Husna. Saya tidak punya keluhan terhadap Anda. Baiklah. Jadi kamu ikut denganku. Di mana? Tentu saja, di rumahku. Tidak. Aku tidak bisa pergi ke rumahmu. Tapi kenapa? Kamu tahu alasannya dengan sangat baik. Husna, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Apa itu? Sebenarnya, tolong ambilkan aku makanan. Saya belum makan apapun sejak kemarin. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Datanglah ke rumahku. Aku akan membuatkanmu makanan. Tidak. Aku tidak ingin pergi ke rumahmu. Anda hanya ambilkan aku makanan dari hotel di sini. Bawa kami ke restoran yang bagus. Aku akan membuat adikku makan makanan. Ingatlah satu hal saja. Kamu tidak pernah sendirian. Aku selalu bersamamu. Saya minta maaf. Aku minta maaf, Mama. Saya tidak mau mengambil uang dari Husna. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Saya tidak melihat cara lain. Aku tidak bisa melihatmu dalam kondisi ini. Itulah sebabnya kamu memohon pada musuh kami. Mama, dia bukan musuhmu. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Khawatir. Aku tahu betapa dia khawatir. Saya tahu kejahatan itu dengan sangat baik. Itulah yang ada di balik wajah polosnya. Kamu tidak bisa mengerti. Mama, tolong jangan marah. Tidak, Ani. Kamu harus mengembalikan uang ini padanya. Mengerti? Yang telah mengambil segalanya dariku. Saya tidak ingin amal yang dia berikan kepada kita. Tidak. Dan bawakan custard untuk hidangan penutup. Terima kasih. Jadi kamu masih punya kebiasaan makan yang manis-manis setelah hidangan utama. Tante, dia biasa membuat manisan untukmu dengan begitu banyak cinta. Ya. Ibu dulu sangat menyayangiku. Mina, maafkan aku. Saya tidak bisa datang untuk pemakaman Bibi. Saya baru mengetahuinya belakangan. Tapi Mina, bagaimana semua ini bisa terjadi? Bibi sehat. Husna, ibu terluka karena kondisiku. Pertama, keluarga mempelai pria tidak datang di pernikahanku. Dan kemudian kamu menikah dengan Ali. Mengapa kamu malu? Aku tahu itu bukan salahmu. Tamana, sudahkah kamu memaafkanku? Siapa aku untuk memaafkan siapapun? Apapun yang terjadi pada Mina, di suatu tempat saya bertanggung jawab untuk itu. Aku tidak seharusnya meninggalkan Mina sendirian. Tapi Ali, bagaimana jika Ali keberatan? Apa yang kamu pikirkan?
kamu belum memesan apapun untuk dirimu sendiri. Kamu makan. Tidak apa-apa, saya tidak lapar. Saya sangat lapar. Tolong bawakan dengan cepat. Bagaimana itu? Itu sangat bagus. Mina diam saja. Ali menelpon. Halo. Ya Husna, di mana kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa, saya baru saja keluar. Di mana? Saya pergi berbelanja lalu saya merasa lapar. Saya datang ke restoran. Restoran. Yang mana? Saya akan datang juga. Tidak, kamu hanya melakukan pekerjaanmu. Aku sudah makan. Aku mau pulang. Sungguh. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Atau, Ya, halo. aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ya, tanyakan. Saya ingin membawa seseorang bersamaku. Saya bertemu seseorang dari keluarga saya. Bolehkah aku membawanya ke rumah kita? Husna, rumah itu milik kita berdua. Kamu bisa membawa siapa saja, melakukan apapun yang Anda inginkan. Terima kasih banyak, Ali. Apakah aku mengenalnya? Anda bisa melihatnya sendiri. Oke. Baiklah. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kita akan pulang. Tolong bawakan tagihan. Saya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Tidak pernah. Saya minta maaf, Ibu. Saya minta maaf. Saya melakukan apa yang saya rasakan saat ini. Omong-omong, kamu selalu memberitahuku. Kami juga mempunyai hak atas semua yang dimiliki Ali. Jika saya mengambil sedikit bantuan dari Husna, apa salahnya? Ketika kamu tidak menerima kesalahanmu, lalu apa yang harus disesali? Ibu, kamu salah paham. Husna sangat baik. Dia memberitahuku bahwa dia akan berbicara dengan Ali segera. Insya Allah kami akan segera kembali ke rumah kami. Kamu bisa ditipu olehnya, tapi aku tidak akan melakukannya. Dia sangat senang kami keluar dari rumah itu. Kenapa dia harus melakukannya? Kenapa dia atau Ali membawa kita pulang? Mama, Husna tidak bersalah dalam hal ini. Itu hanya salahmu. Husna baik sekali. Suatu kali aku meminta uang padanya dan dia memberiku 1 lah rupiah. Dan dia memberitahuku bahwa dia akan memberi saya lebih banyak uang jika saya membutuhkannya. Sungguh. Apakah dia begitu baik, maka kembalilah padanya. Biarkan aku menanggung hukuman atas kejahatanku. Terima kasih Husna. Hari ini kamu membuatku sadar. Ada seseorang untukku di dunia ini. Mina, jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Aku selalu bersamamu. Baiklah. Sekarang, turunkan aku ke suatu tempat. Kemana kamu akan pergi? Sayangku, kemanapun kehidupan membawaku. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Tetapi, Tidak ada jika dan tetapi. Aku tidak bisa melihatmu berjuang seperti ini. Kamu ikut saja denganku. di mana? Ke rumah saya. Husna, kamu tahu itu. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu lagi. Bagaimanapun, aku tidak ingin merusak rumahmu. Apa yang akan orang katakan? Bahwa seorang saudari telah menghancurkan rumah saudari lainnya? Mina tidak ada yang akan mengatakan apapun. Dan, Ali sangat baik. Dia tidak akan mengatakan apapun saat melihatmu.
Kamu mengatakan semua ini dengan emosi. Nanti kamu akan sangat menyesalinya. Saya sangat yakin akan hal itu. Saya tidak akan pernah menyesalinya. Kamu akan ikut denganku. Kamu akan tinggal bersamaku, di rumahku. Kamu adalah tanggung jawabku. Setiap rasa sakitmu adalah milikku, dan setiap kebahagiaanku adalah milikmu. Kamu tahu, kamu belum berubah. Kamu sama Husna, yang bersimpati dengan semua orang. Adikku sayang. Siapa ini? Bagaimana jika itu Tamana? Tidak. Bagaimana dia bisa bertemu Husna? Dia tidak ada di sini. Siapa ini? Datang. Ini adalah rumah saya. Rumah ini milikmu dan juga milikku. Nah, setelah menikah kita harus datang ke sini. Apa yang terjadi, Mina? Kenapa kamu berhenti? Tidak ada apa-apa. Bawa ke atas, ke ruangan itu. Tapi Husna, ruang tamu ada di bawah. Kamu adalah keluargaku, bukan tamu. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Tetapi Husna, aku harus pergi suatu hari nanti. Sungguh. Bagaimana jika kakak kandungmu mengatakan hal itu padamu? Apakah kamu juga akan mempunyai masalah jika tinggal bersamanya? Saya tidak punya masalah untuk tinggal di sini. Beritahu aku apa yang ingin kamu makan. Aku akan berhasil. Anda tidak perlu berusaha keras. Lagi pula aku bukan Mena yang sama. Saya memiliki bagan diet yang harus saya ikuti. Sesuatu seperti salad. Untuk pertama kalinya seseorang dari keluargaku datang ke rumahku. Kamu bilang aku keluargamu tapi tetap bertingkah seperti orang asing. Maksudku, kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu untuk keluargamu. Aku akan mengambil sendiri apapun yang kubutuhkan. Baiklah. Saya sangat senang melihatmu. Saya juga senang. Siapa yang memanggil? Tidak ada apa-apa. Salah nomor. Lalu blokir nomor ini. Berapa nomor yang akan saya blokir? Kamu tidak tahu betapa sulitnya menjalani kehidupan seorang aktris. Saya mengerti. Ngomong-ngomong, di mana Nona Naheet? Telah terjadi perkelahian antara Ali dan dia. Dia telah meninggalkan rumah. Baiklah. Itu bagus untuk kamu. Sekarang kamu menguasai seluruh rumah. Tidak ada Mina. Aku tidak senang dia pergi. Malah aku sedih. Husna,
Kamu jangan terlalu baik, agar orang lain mulai memanfaatkan Anda. Saya memiliki ideologi berbeda mengenai hal itu. Saya pikir itu. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, itu tidak akan pernah bisa menyakiti atau menyakiti Anda. Baiklah, mau MU. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak akan makan apapun kecuali salad. Maukah kamu minum teh? Aku akan memilikinya jika kamu berhasil. Husna, kamu pamer. Tapi mungkin kamu lupa. Ini tempatku. Ini adalah rumah saya. Aku akan mengambil semuanya kembali darimu. Aku tahu. Dia ingin membawamu pergi dariku sama seperti Ali. Dan jika putriku lebih percaya pada musuhku daripada aku. Kemudian, lalu Ani, apa tujuan hidupku? Ibu, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Ani, aku harus melakukannya. Jika kamu ingin aku menjalani hidupku atas amal yang diberikan oleh Husna, lebih baik aku mati. Baiklah. Ketika aku mati, aku tidak akan bisa lagi menghentikanmu. Ibu, aku benar-benar minta maaf. Tidak, Ani. Saya ingin mati. Aku tidak ingin hidup. Mama, aku sungguh minta maaf. Ibu, tolong maafkan aku. Aku tidak akan pernah bertemu Husna lagi. Aku bahkan tidak akan melihat wajahnya jika kamu berkata begitu. Ibu, aku tidak punya orang lain selain kamu. Tidak, Ani. Kamu hanya mengatakan ini di bawah tekananku. Kamu masih percaya bahwa Husna benar dan aku salah. Tidak, tidak Ibu. Mama, aku tidak punya orang yang lebih penting darimu. Saya berjanji. Percaya saya. Apa yang kamu pikirkan? Saya bertanya-tanya tentang hal itu. Bagaimana reaksi Ali ketika dia melihatku di sini? Bagaimana jika dia marah padamu? Kenapa dia akan marah? Dia sendiri yang mengizinkanku. Karena kamu mengatakan setengah kebenaran padanya. Kamu tidak memberitahunya bahwa aku di sini. Dan setelah melihatku di sini, dia mungkin akan marah padamu. Tidak, dia tidak akan marah padaku. Dia mencintaiku. Dan aku juga. Tinggalkan itu. Biarkan aku menunjukkan kamarmu. Ya tentu saja, tapi pertama-tama aku akan melihat kamarmu. Biarkan aku melihat bagaimana keadaannya. Datang. Ini kamar kami. Itu sangat bagus. Dari sekarang, ini kamarmu. Dan aku juga. Saya ingin Anda mendekorasi ruangan ini. Kita harus tinggal di sini. Anda akan memilih semuanya di sini. Tempat tidur, sofa, interior, furnitur, warna, semuanya termasuk. Dalam segala hal, aku ingin menemuimu. Bagi saya tidak ada hal lain yang penting. Tidak ada orang lain yang lebih penting daripada Anda. Apakah kamu sangat mencintaiku? Ya Tamana. Aku tidak mencintai apapun selain kamu. Dalam hidup saya. Aku mencintaimu. Cintaku padamu lebih besar. Kamar yang sangat bagus. Apa yang terjadi? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir, tidak ada fotomu dan Ali di ruangan ini.
Maksudku gambaran pernikahan. Kamu tahu, situasi di mana kami menikah, kami tidak dapat menemukan waktu untuk mengambil gambar. Ya, saya tahu. Namun tetap saja hal-hal tersebut penting bagi pasangan suami istri. Maksudku, apa gunanya pernikahan jika tidak ada perubahan dalam kehidupan manusia? Akram. Salam Tuan. Salam di mana Husna? Pak, dia ada di atas bersama tamu itu. Katakan padanya bahwa aku di sini. Ibu, maafkan aku. Ada apa, Ani? Kamu tidak peduli dengan kehormatanku. Apa yang akan Ali pikirkan? Yang kami mohon dari istrinya. Ibu, Ali tidak akan berpikir seperti itu. Percaya saya. Ibu berbicara dengan Ali sekali. Saya tahu itu. Dia akan setuju. Dan kamu selalu bilang kepadaku bahwa Husna telah menyesatkan Ali. Jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, lalu pikirkan sendiri, mengapa kita harus membiarkan orang asing menghampiri kita? Berbicara dengannya sekali, aku tahu bahwa dia tidak akan marah padamu terlalu lama. Kamu tahu, Ani, ada satu hal baik tentang saat-saat buruk. Itu membuatmu mengenali orang-orang itu, yang pernah mengaku sebagai orang yang kamu cintai. Ibu, kamu tidak membalas dendam dari Ali tapi dari dirimu sendiri. Kamu lebih tua. Meminta maaf darinya. Kamu tahu itu, dialah yang bisa mengeluarkan kita dari masalah. Baiklah, jangan meminta maaf darinya. Dan jangan korbankan dirimu dan aku karena egomu. Omong-omong, apakah Ali memperlakukanmu dengan benar? Ali sangat baik. Dia sangat memperhatikanku. Hanya peduli. Maksudku, ada perbedaan antara cinta dan tanggung jawab. Sekarang, jangan merasa tentang apa yang saya katakan. Aku hanya mengatakannya karena gue sayang sama lo. Aku tahu, Mina. Kamu selalu peduli padaku. Datang. Nyonya, Tuan ada di sini. Oke, aku datang. Tunggu aku. Nanti aku akan meneleponmu. Tunggu saja aku akan kembali. Kamu telah datang. Ya, Haruskah aku membuatkan teh untukmu atau membawakan makanan? aku akan makan, tapi katakan dulu padaku. Siapa tamu yang bersamamu? Yang berasal dari keluargamu. Yang saya tidak tahu. Kamu kenal dia. Pertama kamu menyegarkan diri lalu kita bertemu di meja makan. Tapi Husna, aku harus tahu siapa yang datang ke rumah kita. Siapa ini?
Oke. Aku akan memberitahumu tapi, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan marah. Lalu siapa? Aku tidak akan memberitahumu seperti itu dulu. Katakan padaku, agar kamu tidak marah padaku. Oke janji tapi siapa itu? Turun ke bawah. Apa yang telah dilakukan Husna? Dia seharusnya tidak membawa Tamanna pulang. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana aku harus menyuruh Husna agar Tamanna keluar dari sini? Dia tidak akan setuju denganku. Dia akan menanyakanku pertanyaan. Apa yang akan aku jawab padanya? Dalam pandangannya, saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Tamanna. Kemudian, tidak ada alasan bagiku untuk mengeluarkannya dari rumah. Omong-omong, aku tidak ingin Tamanna berada di rumah ini. Aku akan menjelaskannya pada Husna. Dia akan memahamiku. Dan menginginkan. Halo. Siapa ini? Jika Anda tidak ingin bicara lalu mengapa Anda menelepon? Halo. Atau saya bibimu yang berbicara. Bibi kamu. Apa kabarmu? Setelah menghancurkan hidupku kamu bertanya padaku bagaimana kabarku. Ali. Saya tahu itu. Apapun yang telah aku lakukan, itu sangat salah. Mohon maafkan saya. Aku telah banyak menyakitimu. Terluka. Bibi, sakit hati adalah sebuah kata yang sangat kecil. Kamu telah menghancurkan hidupku. Kamu mengambil cintaku dariku. Sakit sekali. Saya dikelilingi oleh begitu banyak masalah. Itu akan selalu tinggal bersamaku. Seluruh hidupku. Saya harap saya tidak tahu tentang kenyataan itu. Saya akan menerimanya sebagai takdir saya. Bagaimana aku menerima kenyataan ini? Bahwa tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas kehancuran hidupku, tetapi ibuku sendiri seperti Bibi.
Bagaimana saya setuju? Beritahu aku Bibi. Bagaimana? Aku kenal Ali. Apapun yang telah aku lakukan, itu sangat salah. Tolong, maafkan aku sekali. Maafkan aku Ali. Bagaimana cara memaafkan Bibi? Bagaimana caraku memaafkan? Aku berdiri di perempatan ini karenamu. Aku juga tidak dapat melihat jalannya, maupun tujuan. Aku tidak bisa memaafkanmu meskipun aku menginginkannya. Apa yang telah kau lakukan? Apakah kamu menanyakan ini padaku? Apa yang telah kau lakukan? Kenapa kamu membawa Tamana ke sini? Saya menemukan Tamana di jalan. Dia berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kamu tahu, Bibi sudah tidak ada lagi. Kemana wanita malang ini bisa pergi? Itulah sebabnya kamu membawanya ke sini. Siapa yang kamu tanyakan? Beritahu saya. Saya meminta izin Anda. Kamu meminta izin. Husna, jika kamu bertanya padaku tentang Tamana, aku tidak akan pernah mengizinkanmu, kamu tahu itu. Tapi Ali, apa masalahnya dia tinggal di sini selama beberapa hari? Menurutmu tidak ada masalah? Atau? Cukup Husna. Saya tidak bisa menyimpan Tamana di rumah ini. Suruh dia pergi dari sini. Ali, bagaimana aku bisa mengatakan itu padanya? Saya membawanya pulang hari ini. Bagaimana aku bisa tiba-tiba menyuruhnya pergi? Sungguh. Anda tidak bisa mengatakannya. Tidak apa-apa. Aku akan memberitahunya. Atau, apa yang salah denganmu? Apa masalahnya dia tinggal di sini? Saya tidak tahu tentang itu, tetapi saya tidak akan menahannya di sini. Tapi kenapa Ali? Kamu tahu apa hubunganku dan Tamana? Tidak ada wanita yang tidak akan pernah membawa wanita seperti itu ke rumah, yang dapat membahayakan kehidupan pernikahannya. Ali, hidupku dan rumahku semua karenamu. Hidupku tidak begitu lemah. Dan aku tahu Mina. Dia sangat mencintaiku. Aku tahu kamu punya hubungan dengannya, tapi sekarang kamu adalah suamiku. Dan dia memandangmu seperti ini. Apapun itu, Tamana tidak akan tinggal di rumah ini keputusan terakhirku. Ali, kita bisa ngobrol dengan tenang. Kemana dia akan pergi? Aku tidak tahu, suruh dia keluar rumah sekarang juga. Ali, aku tidak bisa melakukan itu. Dia tidak punya keluarga kecuali aku. Sungguh. Baik-baik saja maka. Kalau begitu aku akan pergi dari sini. Atau
Bagaimana cara membujuknya? Bagaimana jika Ali mengatakan sesuatu kepada Mina? Dia akan merasa terluka dan pergi dari sini. Apa yang harus dilakukan? Ada apa, Ibu? Kamu menangis. Apakah sesuatu telah terjadi? Tidak ada apa-apa. Sesuatu telah terjadi. Kamu baik-baik saja sebelumnya. Sekarang kamu menangis. Kamu memaksakan hal itu. Aku harus menelepon Ali. Jadi saya meneleponnya. Sungguh. Apakah dia mengangkat teleponnya? Ya. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan itu. Bahwa dia masih membenciku. Dan dia tidak ingin melihat wajahku. Kamu mempunyai iman yang besar kepada Husna. Sekarang lihat, dia telah memenuhi Ali dengan begitu banyak kebencian terhadap kita. Ibu, kenapa Ibu menyalahkan Husna? Husna tidak punya kendali atas apa yang terjadi di dalam hati Ali. Itu salahnya. Jika dia bisa mengeluarkan kita dari rumah, jika dia bisa membuat Ali membenci kita, kemudian dia juga bisa membujuk Ali. Ani Husna bisa menipumu. Tapi bukan aku. Saya tidak mengerti. Kenapa kamu berpikiran negatif tentang Husna? Husna selalu membantu kami. Saya tidak ingin bantuan darinya. Saya tidak ingin bantuannya. Anda, kenapa kamu tidak bisa mengerti bahwa dia berpura-pura menjadi baik di depan semua orang? Dan di rumah, dia pasti menceritakan hal-hal buruk kepada Ali tentang kita. Itu terlihat bagaimana mereka berdua meminta uang dari istrimu. Tapi Mama, itu sudah cukup, Ani. Pergi dan kembalikan uang itu padanya. Dan jika kamu tidak pergi maka, kemudian saya akan mengirim orang lain untuk mengembalikan uang ini. Kelakuan buruk apa ini? sungguh. Menurut Anda ini adalah perilaku buruk. Kamu dulu sangat menyukai kelakuan burukku. Minggir. Tidak, Ali. Kamu dan aku berjalan di jalan yang sama. Tapi sekarang kamu ingin mengubah caramu. Saya tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Kamu bisa menipu Husna tapi bukan aku. Aku tidak akan membiarkan niatmu berhasil. Tapi aku berhasil, Ali. Aku datang ke sini di rumahmu. Dan begitu saja suatu hari nanti aku akan datang ke dalam hidupmu juga. Itu tidak masalah. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Kamu tidak malu menipu Husna. Anda tidak malu memanfaatkan kenaifannya. Tetapi, kamu menipu dia dan menyalahkanku. Wow. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Pergi dari sini, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Tidak, Ali. Hubungan yang kamu miliki denganku, itu tidak akan pernah bisa dilakukan dengan siapapun. Tamanna aku mulai membencimu. Ini baik. Kau mencintai saya, dan kamu juga membenciku. Setiap emosi, itu ada hubungannya denganmu. Hanya aku yang berhak atas hal itu. Hanya milikku. Tamanna aku tidak akan tertipu dengan kata-katamu. Tidak lagi.